Hai Libra, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema menikah atau memperpanjang status jomblomu di tahun 2024. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Libra, melalui tebaran kartu ini diceritakan nampaknya di tahun 2024 ini, tapi kita diakhiri dengan 2023, di mana sebenarnya di sini ada Ten of Cups. Di sini menceritakan bahwa sebenarnya dalam diri kamu itu sudah sangat siap dan sangat menginginkan untuk bisa membina rumah tangga atau yang lebih serius lagi. Mungkin ini ceritakan buat kamu yang masih jomblo, kamu selama ini menunggu usia kamu sudah semakin bertambah, tapi di tahun 2024 ini ketika kamu ingin menikah bukan karena usia kamu bertambah, bukan karena teman-teman kamu sudah menikah, tapi memang kamu membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara, untuk diajak sharing, atau ya paling tidak memang kamu membutuhkan seseorang hadir dalam hidupmu, bukan cuman karena masalah usia, karena di satu sisi sebenarnya kamu itu orang yang mandiri, kamu berpikir bahwa kamu belum siap untuk memasukkan seseorang dalam hidup kamu. Di sini ada Eight of Cups. Di sini menceritakan bahwa sebenarnya kamu belum siap untuk memasukkan seseorang dalam kehidupan kamu. Tapi sebenarnya di sisi lain, di dalam diri kamu sebenarnya kamu membutuhkan seorang teman hidup yang bisa membagi suka duka, yang bisa kamu ajak cerita, yang bisa kamu temani kemanapun itu. Dan di sini pula sebenarnya persoalannya adalah kamu belum bisa atau kamu belum belajar membuka hati kamu, mengobati trauma-trauma kamu, sehingga orang lain atau cinta yang yang menginginkan kamu itu tidak kamu izinkan masuk ke dalam hidup kamu. Itulah sebabnya karena kamu memiliki trauma-trauma di masa lalu ketika kamu serius terhadap seseorang, ketika kamu menginginkan seseorang bisa menjadi soulmate kamu, tapi ternyata kamu salah sangka, kamu berharap, kamu membangun harapan kamu sendiri, kamu di ghosting, kamu di prank, ujung-ujungnya adalah kamu kecewa terhadap diri kamu sendiri, sehingga ketika di sini ada Five of Cups ini menandakan ketika ada seseorang yang mau atau belajar atau benar-benar niat mengetuk pintu hati kamu menutupnya bukan karena kamu tidak menginginkannya, tapi ada trauma atau ada luka masa lalu yang memang yang benar-benar belum pulih, belum kamu sembuhkan. Itu tadi yang seperti saya ceritakan, adanya trauma masa lalu yang berhubungan dengan relationship. Nah, disitulah sebenarnya kamu merasa belum siap untuk menerima seseorang dalam hidup kamu karena pintu hati kamu belum kamu buka. Dan itu sepenuhnya bukan salah kamu, tapi memang di sini kamu harus belajar untuk membuka hati, karena tidak selamanya kamu harus bersendirian, tidak selamanya kamu merasa hebat, tidak selamanya kamu merasa kuat menjalani sesuatu itu sendirian. Di sini pula meskipun banyak orang-orang ada segelintir orang di masa lalu kamu yang membuat kamu hingga hari ini merasa trauma, membuat kamu tidak berani membuka pintu hati kamu, tapi sebenarnya kamu harus memberikan kesempatan terhadap diri kamu sendiri untuk belajar menerima orang lain, untuk belajar agar orang lain mencintai kamu. Sebenarnya jika pertanyaannya apakah kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, sebenarnya kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Kamu merasa kamu bisa menjalani semua kehidupan kamu sendiri, kamu merasa kuat dan kamu merasa hebat karena kamu merasa benar-benar independen
kadang kamu merasa tidak membutuhkan seseorang dalam hidup kamu, itu bukan karena kamu merasa independen, tapi karena ada luka yang belum kamu sembuhkan, yang kamu takut luka itu tersentuh lagi. Ketika itu tersentuh lagi, maka kamu akan kembali berpikir bahwa usia kamu sudah makin bertambah, teman-teman kamu sudah memiliki anak, sudah berumah tangga, tapi kamu masih single. Dan kamu takut dipermainkan lagi, kamu takut kejadian yang lalu terulang lagi di mana usiamu sudah tidak mudah lagi. Itulah sebenarnya ketakutan kamu yang paling utama, sehingga kamu tidak berani membuka pintu hati kamu sama sekali. Padahal sebenarnya banyak orang-orang kok di sekitar kamu yang penasaran sama kamu, yang kepo sama kamu. Sebenarnya siapa sih kamu, ingin mengenal kamu. Bukankah kamu masih single hingga hari ini? Itu disebabkan karena itu tadi, karena kamu tidak karena banyak orang-orang di sekitar kamu yang ingin kepoin kamu, tapi kamu tidak membiarkan orang lain itu masuk dalam kehidupan kamu sendiri. Sehingga di tahun baru ini atau di liburan-liburan kamu merasa sendirian, tapi kamu tidak kesepian. Sekali lagi karena kamu sudah terbiasa, tapi di sudut hati kamu tidak bisa berlarut-larut seperti ini, karena kamu harus memberikan kesempatan terhadap diri kamu sendiri. Dan di tahun 2024 ini pun sebenarnya kamu masih memikirkan apakah kamu masih harus memperpanjang status jomblo kamu atau kamu menikah. Di sini saya tidak melihat rencana apapun yang kamu pikirkan. Ini saya disclaimer sekali lagi, tidak semua Libra resonate dengan kisah ini. Saya tidak melihat sama sekali ada di rencana kamu apakah itu akan menikah atau kamu akan melanjutkan masa jomblo kamu. Karena intinya sebenarnya adalah persoalannya ada sama diri kamu sendiri. Banyak kok di sini meskipun banyak orang di sekitar kamu, tidak banyak sih, tapi ada beberapa gitu yang kepoin kamu, yang pengen berkenalan dengan kamu. Mereka merasa segan, mereka merasa takut mendekati kamu karena mereka berpikir bahwa kamu orangnya tidak suka bermain-main, sedangkan mereka butuh waktu untuk pendekatan, butuh waktu untuk mengenal kamu, butuh waktu memang benar-benar melihat kamu secara utuh. Sedangkan kamu sudah tidak membutuhkan waktu lagi, tidak pengen berproses terlalu lama lagi mengenal seseorang, mengingat kejadian di masa lalu yang kamu menginvestasikan waktu kamu, tapi ujung-ujungnya kamu sendiri yang sakit hati. Itulah kenapa kamu tidak ingin kejadian yang lalu terulang lagi di 2024. Kamu di sini di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini menandakan, sebenarnya menceritakan kamu sedemikian kuatnya menutup hati kamu, menutup pintu hati kamu, baik untuk orang baru, baik itu untuk orang lama, bahkan untuk seseorang yang pengen berkenalan, apakah itu cuma sebatas teman. Karena kamu takutnya pertemanan itu, kamu takut membangun sesuatu yang dimulai dari pertemanan ketika kamu berharap. Intinya adalah kamu takut adanya cinta lokasi melalui pertemanan, karena mungkinkah pula kamu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan cinta lokasi tapi ujung-ujungnya tidak berhasil di diri kamu, sehingga kembali lagi kamu tidak ingin hal itu terulang. Bahkan untuk berkenalan dengan seseorang baru pun kamu tidak mau, atau kamu tidak niat-niat amat. Karena itu kamu takut membangun pengharapan atas diri kamu sendiri, membangun jika teman kamu naksir atau mungkin kamu naksir sama teman tersebut, ujung-ujungnya tidak jodoh lagi. Itu sebenarnya yang kamu takuti. Makanya kamu membangun pertahanan kamu hingga hari ini. Nah, di sini ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini menceritakan sebenarnya ada peluang di tahun 2024 kamu akan menikah, tapi itu lagi kamu akan menjalani pergolakan batin. Kamu akan bertarung dengan diri kamu sendiri, seperti itu. Ketika ada orang mendekat, di sini ada Justice. Ada orang yang benar-benar serius dengan kamu, ada orang yang mendekati kamu. Kamu seolah-olah kembali
membangun benteng pertahanan yang ada dalam diri kamu. Kamu tidak mempercayainya, kamu menganggap dia hanya ngeghosting kamu setelah kamu berhasil memberikan hati kamu, setelah dia berhasil meluluhkan hati kamu, terus tiba-tiba dia meninggalkan kamu. Itu yang ada di pikiran kamu. Padahal di sini Justice orangnya sangat serius, dia orangnya tidak neko-neko, dia orangnya tidak main-main dan tidak segan-segan untuk mengejar kamu. Tapi perjuangannya ini di tahun 2024 ya, perjuangannya ini tidak pernah kamu anggap, tidak pernah kamu lihat, karena kembali lagi adanya trauma di masa lalu yang belum kamu sembuhkan. Di sini ada Ace of Pentacles. Ketika kamu sudah berani membuka hati kamu, memberikan kesempatan terhadap diri kamu sendiri untuk belajar menerima orang lain, untuk belajar menerima bahwa tidak selamanya kamu bisa merasa kuat sendirian. Saya yakin di sini meskipun kamu sendirian, kamu tidak kesepian. Itulah sebenarnya membuat kamu bertahan ngejomblo hingga hari ini. Tapi kemungkinan untuk merit itu ada. Di sini ada Ace of Pentacles. Kemungkinan untuk merit itu ada, tapi penuh dengan pergolakan batin. Jadi mulai dari sekarang kamu harus belajar atau mencari cara untuk menyembuhkan diri kamu. Bagaimana biar orang yang memang benar-benar datang di hidup kamu, yang memang benar-benar serius, tidak kamu anggap sama dengan orang yang telah lama atau yang sudah membuat kamu kecewa. Semuanya adalah apakah kamu akan menikah apa tidak di tahun 2024. Semuanya ada di tangan kamu, semuanya ada tergantung pada keputusan kamu, karena akan ada orang yang memang serius mendatangi kamu. Tinggalnya kamu mau memberikan kesempatan pada diri kamu sendiri, membuka hati kamu untuk bilang ya apa tidak. Oke Libra, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih Libra. Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama ini. Berhubung banyaknya DM yang masuk untuk membuka kelas private atau kelas personal reading, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah untuk berkonsultasi mengenai personal reading. Oke, ditunggu ya.